Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Sedari awal perdebatan ini dimulai, tim pemerintah tidak sama sekali dapat memberikan penjelasan dan penggambaran yang jelas mengenai kasus yang mereka bawakan. Sebab kami dari tim oposisi percaya bahwa pada akhirnya akreditasi, penghargaan, serta kredibilitas suatu institusi akan menjadi hal yang krusial dalam kemajuan dari institusi itu sendiri. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi sebagai leader of opposition akan memberikan beberapa poin bantahan terhadap poin-poin yang tadi disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa adanya ketimpangan dalam universitas, yaitu yang mereka maksud adalah komersialisasi, contohnya dalam hal perguruan tinggi swasta di mana mereka menerapkan biaya yang mahal untuk mahasiswa masuk ke dalam universitas tersebut. Namun, hal yang harus dipahami oleh tim pemerintah adalah kita ketahui bahwa perbedaan dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu sangatlah signifikan, di mana kita ketahui bahwa perguruan tinggi negeri merupakan salah satu perguruan tinggi yang terfavorit bagi setiap mahasiswa. Sehingga dalam hal marketing mereka, perguruan tinggi swasta akan memberikan ataupun mempertunjukkan bagaimana fasilitas yang akan mereka berikan kepada mahasiswa itu sendiri yang pada akhirnya akan kuliah ataupun akan menjalani pendidikan mereka di perguruan tinggi swasta tersebut. Jadi kami dari tim oposisi percaya bahwa pada akhirnya hal ini tidaklah salah ketika mereka melakukan komersialisasi dengan menunjukkan fasilitas mewah yang mereka miliki. Karena pada akhirnya bahwa perguruan tinggi swasta tersebut akan tetap memberikan pendidikan yang sama halnya dengan bagaimana yang diterapkan yang setidaknya sama bagaimana dengan yang diterapkan di perguruan tinggi negeri. Lalu selanjutnya adalah mengenai biaya perguruan tinggi yang mahal itu jelas karena dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri, biaya di perguruan tinggi swasta akan mahal karena dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri, mereka mendapatkan tunjangan dari pemerintah, keuntungan tersendiri dari pemerintah, fasilitas dari pemerintah, dan hal itulah yang dibedakan dengan perguruan tinggi swasta di mana mereka melengkapi semua fasilitas memang dari company ataupun dari perusahaan itu sendiri, dan hal inilah yang menyebabkan kenapa pada akhirnya biaya dari perguruan tinggi swasta itu akan mahal, dan perlu kita ketahui bahwa fasilitas itu nantinya juga yang akan digunakan oleh mahasiswa itu sendiri, dan hal itulah yang harus dimengerti oleh tim pemerintah. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan bahwa bagi mereka mahasiswa yang membayar mahal di perguruan tinggi swasta tersebut, mereka akan mendapatkan ujian yang lebih bagus dan berbeda dengan mereka yang membayar lebih murah. Namun hal inilah yang tidak kami mengerti dari tim pemerintah. Karena apa? Karena penggambaran yang diberikan oleh tim pemerintah tersebut tidaklah valid. Karena kami percaya dari tim oposisi bahwa jenis-jenis ujian tersebut telah ditentukan oleh Kemendikbud ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana perguruan tinggi tersebut tidak memiliki hak khusus untuk membeda-bedakan soal-soal ujian tersebut yang akan diberikan kepada mahasiswanya bergantung pada seberapa mahal bayaran yang diberikan oleh mahasiswa tersebut. Karena pada akhirnya hal ini tidaklah merupakan moral obligasi dari perguruan tinggi tersebut bagaimana untuk dapat melayani melayani mahasiswa itu sendiri sebagai mahasiswa mereka, yang mana kami percaya dari tim oposisi bahwa mahasiswa pun memiliki hak ataupun memiliki kontrol tersendiri di dalam perguruan tinggi tersebut. Karena itulah kami percaya bahwa pada akhirnya mahasiswa bukanlah maka dari itu kami percaya bahwa mahasiswa pada akhirnya bukanlah merupakan pelanggan ataupun konsumen seperti yang telah disebutkan dalam mosi itu sendiri, karena mahasiswa memiliki kontrol sendiri dalam hal tersebut yang akan saya jelaskan dalam argumen saya. Lalu argumen saya yang pertama adalah merupakan esensi dari adanya kompetisi. Perlu kita ketahui bahwa perguruan tinggi negeri merupakan institusi yang favorit bagi calon mahasiswa, sedangkan perguruan tinggi swasta bukanlah merupakan tidak semua merupakan institusi favorit dari mahasiswa. Dan ketika mereka tidak mendapatkan ataupun calon mahasiswa itu tersebut tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, maka perguruan tinggi swasta adalah pilihan mereka selanjutnya. Dan hal ini merupakan cara bagaimana perguruan tinggi swasta untuk dapat
marketing ataupun dapat mengkomersialisasikan perguruan tinggi swasta tersebut dengan menunjukkan fasilitas-fasilitas yang mereka miliki, yang pada nantinya juga akan diberikan kepada mahasiswa tersebut untuk menunjang kemampuan mereka, untuk menunjang hal-hal yang mereka butuhkan ketika dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi tersebut. Lalu yang kedua yang harus mereka pahami bahwa hal serupa pun terjadi dengan kualitas yang dimiliki, di mana kami percaya bahwa pada akhirnya perguruan tinggi swasta tetap akan mendukung kualitas dari mahasiswa tersebut. Kenapa? Karena hal yang kami tekankan di sini bahwa setiap institusi akan tetap menjunjung di mana akreditasi yang mereka miliki, achievement ataupun penghargaan yang mereka miliki, serta kredibilitas yang mereka miliki dilihat dari bagaimana lulusan mahasiswa yang mereka miliki. Jadi jika pemerintah mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan tidak akan sama, di mana perguruan tinggi swasta tidak akan memberikan pendidikan yang dengan kualitas yang baik. Sedangkan kami dari tim oposisi telah mengatakan bahwa akreditasi penghargaan serta kredibilitas bagi suatu institusi sangatlah penting untuk kemajuan dari institusi tersebut, sehingga kami percaya bahwa pada akhirnya perguruan tinggi swasta pun akan berusaha untuk memberikan hal-hal yang sangat berguna dan akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswanya agar dapat memajukan nama dari perguruan tinggi swasta itu sendiri. Lalu argumen saya yang kedua adalah mengenai obligasi untuk efektivitas itu sendiri, di mana yang saya bicarakan sedari awal bahwa perguruan tinggi swasta juga memiliki obligasi bagaimana mereka untuk melayani keinginan dari mahasiswanya itu sendiri. Jika meskipun pada akhirnya mahasiswa itu adalah seorang customer ataupun yang disebut dengan konsumen tersebut, tapi mereka tetap memiliki hak serta tetap memiliki bagaimana hak mereka untuk bisa komplain mengenai sistem ataupun ataupun regulasi yang kurang bagus ketika diterapkan untuk mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa lah yang membayar, bagaimana memberikan uang mereka untuk membayar perguruan tinggi swasta tersebut. Jadi ketika mereka memiliki aspirasi, mereka akan tetap bisa mengeluarkan aspirasi tersebut kepada company yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan yang memiliki kendali terhadap perguruan tinggi swasta tersebut. Karena inilah kami percaya bahwa mahasiswa akan memiliki kendali hak yang lebih besar ketika mereka bisa memiliki kontrol terhadap perguruan tinggi swasta tersebut, sehingga pada akhirnya kami percaya bahwa mahasiswa bukanlah pelanggan ataupun konsumen dari perguruan tinggi tersebut, melainkan mereka adalah mahasiswa yang tetap mendapatkan hak serta kewajiban mereka. Sekian dari oposisi dan terima kasih.